diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho. Kualitas Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh. Apakah kelebihan Kevin Dix ni selain daripada ketinggian dia, of course lah pengalaman dia bermain di pentas UCL. Copenhagen ni dah pernah lawan MU, lawan City dan sebagainya. Saya bukan orang FAM, saya cuma hanya menonton sepak bola. Masalahnya, kalau kamu tak puas hati dengan FAM tentang pemain keturunan, lebih baik saja pindah jadi warga negara seberang. Kalau kamu tak suka sepak bola Malaysia. Begitulah, netizen negeri kasino Malaysia selalu bereaksi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dan reaksi mereka biasanya memang lucu-lucu. Karena selama ini kaum Melayu negeri kasino merasa diri mereka sebagai kaum paling hebat di jagat raya. Tapi kini mereka bingung sendiri dan malu sendiri, karena semua kehebatan itu ternyata hanya ilusi, ternyata hanya dongeng. Kaum Melayu negeri kasino berusaha mati-matian untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah bangsa yang hebat dan besar. Mereka pun suka memutar balik sejarah Nusantara, dan seenaknya saja mau memelayukan Nusantara sambil mencuri budaya Indonesia. Tapi hal itu sia-sia saja, karena Melayu palsu di negeri kasino hanyalah bangsa yang kecil, apalagi jika dihadapkan dengan bangsa Indonesia. Hal yang sama juga berlaku dalam urusan bahasa. Kaum Melayu negeri kasino mau membuktikan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat dan mendunia. Tapi klaim seperti itu hanya menjadi bahan tertawaan, karena semua orang tahu bahwa yang mendunia itu adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu di negeri kasino tetaplah hanya jadi bahasa kampung yang tak laku di Malaysia sendiri. Begitu pula dengan urusan sepak bola. Malaysia akan sulit menandingi Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki diaspora yang berlimpah. Dan Indonesia tidak ada kesulitan untuk merekrut pemain keturunan. Lain halnya dengan kaum Melayu negeri kasino yang tak punya banyak diaspora. Selain itu, dalam urusan rekrutmen pemain keturunan, kaum Melayu Malaysia sebetulnya juga tidak konsisten dengan ideologi mereka sendiri. Ideologi Malaysia adalah keistimewaan Melayu palsu. Semua suku dari Nusantara disebut Melayu di Malaysia. Nah, Melayu palsu ini mendapatkan keistimewaan di Malaysia, termasuk mendapatkan kuota dan subsidi dalam bidang pendidikan serta ekonomi. Kalau konsisten, seharusnya untuk sepak bola pun, kaum Melayu harus diutamakan. Ronaldo Melayu dan Messi Melayu harus diprioritaskan. Kalau perlu, jangan gunakan pemain keturunan sama sekali. Itu karena, kata mereka, kaum Melayu palsu merupakan kaum terhebat di dunia, kaum keturunan Nabi dan sebagainya. Jadi, mereka pun seharusnya hebat pula dalam bermain bola. Tapi nyatanya, kaum Melayu negeri kasino tak malu-malu juga merekrut pemain asing. Itulah sikap Melayu kasino yang tak konsisten. Adapun konsep bangsa dan negara Indonesia memang berbeda dengan Malaysia. Tak ada keistimewaan suatu kaum di Indonesia. Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan persamaan hak. Karena itulah, sebagian besar bangsa Indonesia bisa menerima keberadaan pemain keturunan. Toh, mereka akan memicu kemajuan sepak bola Indonesia. Selama ini pun orang Indonesia suka mengidolakan pemain luar negeri seperti Ronaldo, Messi, dan sebagainya. Nah, sekarang apa salahnya bangsa Indonesia mengidolakan pula pemain keturunan, apalagi mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, berikut ini adalah cuplikan pernyataan Erick Thohir mengenai Kevin Dix yang akan segera menjadi warga negara Indonesia dan akan memperkuat timnas. Netizen luar itu yang memuji permainan Indonesia? Ya kita harus apresiasi dan itu harus
ditelorkan. Barusan saya salah satu diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho dari hati ke hati. Apa yang Kualitas dilihat Ridho. Kevin Dix? Kualitas Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Dix tadi, silakan nanti tanya pas ini. Enggak, saya mau bicara sama Ridho. Artinya memang kualitas diakui ya Pak ya? Iya. Kevin Dix itu bukan pemain Loh, ece-ece loh, dia pemain. bukan lah, dia udah main Champions League berapa kali. Iya kan? Itu. Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Di mana Liga Indonesia pun sudah bisa memproduksi pemain yang baik. Kevin Dix sendiri memuji Malik. Ya, Malik. Ya, tapi kan saya tidak bicara dalam mengenai pemain kitanya, karena fokus yang terpenting bagaimana kita sama Kevin Dix bisa punya mindset yang sama gitu. Tapi Kevin Dix sendiri nonton pertandingan itu. Selanjutnya marilah kita simak reaksi netizen negara tetangga. Komentar mereka lucu-lucu. Ada yang merasa lebih tahu dibanding pelatih Shin Tae-yong mengenai kebutuhan timnas Indonesia. Ada juga yang panas karena banyak netizen Malaysia yang menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia. Berikut ini sejumlah komentar mereka. Secara jujurnya, bila aku dapat tahu pasal Kevin Dix join Indonesia ni, aku menjangkakan yang dia ni adalah seorang striker. Sebab bagi aku, Indonesia memerlukan seorang elite striker untuk melengkapkan puzzle dalam timnas Indonesia tu sendiri. Tak sangka yang Indonesia dapatkan seorang lagi centre back, seorang lagi defender. Sebab bagi aku, centre back Indonesia memang dah power. Contoh, kita ada gandingan Jay Izzez dengan Mes Hilgers. Confirm punya. Diorang ni memang akan start. And then, ada Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Jadi aku tertanya-tanya, mungkin Shin Tae-yong akan menggunakan lebih banyak formasi 3 centre back lepas ni. Kita ada Kevin Dix, kita ada Mes Hilgers dan juga kita ada Abang J. Apakah kelebihan Kevin Dix ni selain daripada ketinggian dia? Of course lah, pengalaman dia bermain di pentas UCL. Okay? Kalau korang layan UCL, aku rasa korang dah banyak kali dah dengar nama kelab Copenhagen ni. Copenhagen ni dah pernah lawan MU, lawan City dan sebagainya. Seperti inilah komentar orang Vietnam, Malaysia dan Kamboja. Kekaguman saya terhadap Indonesia adalah keterbukaan dalam program pengembangan sepak bola. Anda memiliki sumber daya sepak bola yang sangat besar dan saya tidak heran jika Indonesia akan berpartisipasi di Piala Dunia dalam waktu dekat. Semoga tercapai cinta dari Vietnam. Selamat untuk Indonesia yang sudah mendapatkan pemain bertalenta. Saya juga ingin negara saya punya pemain seperti ini. Wow, berita menarik dukung ini dari Kamboja. Pemain Liga Champion, ngeri sekali lah Indonesia ini. Entahlah, kadang sudah malas mau mencari tahu, tak ada perkembangan langsung skuad Malaysia ini. Kita saja lebih semangat, tapi Fam seperti acuh tak acuh saja lakukan kerja. Tak juga, usaha dia itu yang bisa buat hati pemain cair. Kevin ini bertahun juga mereka bujuk bertemu. Fam, mau pemain tapi DM IG saja adakah? Dan mereka memang tak ambil cerita soal keturunan ini. Singkat cerita, keturunan yang ada bukan usaha mereka tapi klub. Harap perombakan besar-besaran dalam Fam nanti. Mau harapkan Midin lagi, percayalah tak akan ada hasil. Ini perkataan orang kecewa, kita pun suka kalau dapat pemain keturunan grade A. Mau main untuk Malaysia, bila Indonesia dapat pemain keturunan grade A, kita santai saja, sudahlah bro. Saya bukan orang Fam, saya cuma hanya menonton sepak bola. Masalahnya, kalau kamu tak puas hati dengan Fam tentang pemain keturunan, lebih baik saja pindah jadi warga negara seberang. Kalau kamu tak suka sepak bola Malaysia. Pemain Liga Champion, ini baru kerja benar, tak heboh macam Pututu. Fam, untuk cek dokumen saja ambil waktu 1 tahun, mau sahkan saja makan waktu berpuluh kali meeting. Kita tunggu Malaysia melawan Indonesia, lihat siapa menang, baru boleh bicara selangit.
Yang Indonesia naturalisasi ini pun asal bisa. Pemain bertahan itu sudah menumpuk, sudah ambil juga lagi defender. Saya tahu, tapi bagaimana sekalipun kalau sudah posisi pemain yang sama menumpuk, nanti finalis untuk lawan negara mana-mana tetap juga dia terhalang beberapa pemain yang ada. Lebih baik dia besarkan pool dengan berbagai posisi. Pertahanan sekarang tak seperti zaman klasik. Pertahanan era taktikal modern zaman sekarang ini bisa main berbagai posisi. Bisa main RB, CB, LB, DMF, RMF, atau LMF. Erick Thohir itu bisa lakukan kerja Midin dan FAM pandai bicara saja. Kalau Anda tak suka atau tak setuju dengan cara FAM urus tim, Anda boleh pindah ke negara yang suka ambil pemain dari luar negara. Pilihan di tangan Anda. Anda tak perlu menghasut pendukung untuk membenci FAM dan Malaysia. Biarkan mereka, tak perlu kita bising-bising dan ikut campur. Terserah dia mau ambil 10 pemain bertahan, mau letakkan jadi striker sekalipun, tak ada masalah buat skuad negara kita. Nanti ketemu Malaysia, langsung kalah. Setelah itu, lakukan kerusuhan. Kevin Dix ini sama seperti Matt Hilgers, bukan sehari 2 hari yang baru dapat. Bertahun-tahun membujuknya, sekarang baru dapat. Pokok pangkal usahanya dulu, fam. Selamat tetangga, usaha tak pernah hianati hasil. Malaysia masih dengan sentimen anak pribumi. Itulah, fam, ragu-ragu mau lakukan kerja. Ikut salah, tidak ikut pun salah. Begitulah komentar netizen Malaysia terhadap kehadiran Kevin Dix yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.